Pekanbaru, Kampar, dan Kabupaten Siak. Sehingga Tahura ini berada langsung di bawah pengawasan. Apa kira-kira yang akan kita lakukan hari ini, Pak Kepala Dinas? Ya, baik. Terima kasih. Nah, pada hari ini kita cukup berbangga karena Tahura Minas ini merupakan salah satu yang mungkin atau satu-satunya bahkan hutan yang tersisa, hutan alam yang tersisa dalam kondisi yang cukup bagus. Nah, kita memiliki seluas 6.200 lebih hektar, 6.200 lebih, tetapi pada saat ini yang masih virgin atau masih cukup baik itu sekitar 2.500 hektar. Nah, Tahura ini mengingat letaknya sangat dekat dengan pusat kota, sehingga ini diharapkan menjadi paru-paru kota yang pada hari ini mungkin kita merasakan penuh sesaknya kota keramaian di Kota Pekanbaru. Namun tidak jauh dari itu kita bisa menikmati pemandangan hutan alam yang masih terjaga dengan baik, dan tentu ini menjadi objek ekowisata bagi masyarakat di Pekanbaru, Siak, Kampar khususnya, dan umumnya masyarakat yang baik turis lokal atau turis dari nasional juga bisa, bahkan mungkin turis internasional akan menuju ke sini karena ini sangat menarik. Di samping juga terdiri dari pohon-pohon yang masih tertata dengan baik, kemudian juga ada populasi satwanya juga, baik itu kera dan harimau, juga ada gajah. Nah, ini sesuatu yang mungkin saat ini sudah langka, sehingga kita sekarang sebenarnya Tahura ini kan pada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan kita semua, ya kan? Nah, untuk apa yang ingin Bapak lakukan supaya ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian masyarakat, baik itu lokal, mancanegara, itu mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik. Sebagaimana visi, misi, dan tujuan Gubernur Riau terpilih Samswar Danedi yang antara lain menetapkan ikon Riau Hijau, yang mana itu memiliki tujuan untuk pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, salah satu tujuan dari pembangunan berwawasan lingkungan ini tentu Provinsi Riau itu akan mempertahankan hutannya dalam rangka untuk meningkatkan tutupannya. Nah, tutupan ini itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, pada hari ini kita sedang menyaksikan potensi taman hutan raya yang masih eksis di dekat Kota Pekanbaru. Tentu ini harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Nah, sejalan dengan isu pokok Provinsi Riau yang sekarang sedang kita garap di dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu memiliki 5 isu pokok. Di antaranya adalah ketahanan pangan, kemudian ketahanan air. Nah, yang ketiga itu adalah biodiversitas, dan yang keempat itu energi, dan yang kelima itu perubahan iklim. Nah, terkait dengan biodiversitas inilah yang merupakan isu pokok. Biodiversitas pada saat ini kita sudah sama-sama menyadari bahwa keberadaan keanekaragaman hayati dan non-hayati itu sudah mengalami degradasi, sehingga melalui penguatan KPHP Tahura Minas ini merupakan organisasi di tingkat tapak yang perlu yang sengaja memang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Riau itu dalam rangka untuk menjaga keutuhan wilayah ini. Nah, sehingga dengan keberadaan KPHP Tahura Minas ini keutuhan atau kelestarian dari Tahura Minas ini
akan terjaga dengan baik. Oke, jadi baik Pak, supaya masyarakat juga mengetahui sejauh mana keberadaan yang konon kita harapkan menjadi ikon hijau ya untuk Provinsi Riau. Nah, di mana masyarakat bisa juga menikmati ya, menjadikan ini sebuah destinasi yang menarik untuk mereka kunjungi sehingga mendapatkan nilai plus baik itu untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah. Mungkin kita akan bisa lihat-lihat sedikit ke lokasi seperti apa sebenarnya Tahura dan bagaimana keadaannya di dalam seperti apa supaya dalam cuplikan ini benar-benar terekspos ke masyarakat. Gitu kira-kira Pak Murad. Baik Bung Ferry, terima kasih. Yuk, sini. Yuk, biar agak bacakan. Iya, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran sedang menuju untuk melihat-lihat seperti apa sebenarnya Tahura ini. Silakan disaksikan. Dah. Kelihatan ganteng ya? Oh iya betul Pak Yus. Betul. Ini oksigen ini. Ya, silakan jalan terus. Ya, ya. Kemarin tuh ada berbuat kegiatan di bawah situ. Jadi pemirsa, ini kita dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Riau, Bapak Murad, bersama dengan tim jajarannya sedang melakukan penjelajahan ke lokasi Tahura, ya, yang masih penuh dengan hutan belantara. Ya, di hutan ini masih terdapat juga berbagai flora dan fauna, ya, seperti ya rusa, gajah. Mengingat lokasi ini masih masih ada makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang membahayakan ya. Jadi kita juga sangat berhati-hati dan dipandu oleh tim dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup, khususnya yang berwenang di lokasi KPH Tahura ya. Nah, ini tim dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Hari ini kami sedang berada di lokasi Tahura, di dalam Riau ini, tentunya melalui salah satu Tahura. Nah, apa yang Bapak ingin lakukan tentang Tahura, strateginya seperti apa untuk melakukan satu terobosan-terobosan inovasi dalam rangka mensukseskan program pemerintah kita terkait dengan itu? Baik Bung Ferry, Gubernur beserta Wakil Gubernur tentu mengharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan KPHP Tahura Minasnya untuk menjadikan Tahura Minas ini menjadi tempat tujuan wisata. Nah, tempat tujuan wisata ini tentu harus kita persiapkan sebaik mungkin. Dan kita berharap penataan yang dilakukan oleh kita ini adalah menuju ke upaya-upaya sehingga nanti akan menarik wisatawan baik lokal maupun nasional. Nah, dalam mengembangkan Tahura ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas LHK saja, tetapi harus dilakukan secara terintegrasi, melibatkan stakeholder terkait antara lain Dinas PU ini dalam rangka untuk memperbaiki infrastrukturnya. Kemudian juga
perlu pengembangan wisatanya itu oleh Dinas Pariwisata. Dan untuk membangun konektivitasnya supaya Tahura menjadi tujuan wisata, baik dari Siak, Pekanbaru maupun juga dari Kampar dan juga dari kota-kota sekitarnya seperti Dumai, ini tentu harus melibatkan Dinas Perhubungan. Nah, ke depan kita berharap ada tujuan-tujuan bis yang langsung dari Pekanbaru atau dari Kampar atau dari Siak atau dari manapun tempat yang akan menjadi calon pengunjung ke sini, itu ada angkutan massal. Dan yang kedua, tentu kita dari KPH Tahura Minas itu harus berbenah supaya Tahura ini benar-benar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Nah, bagaimana berbenahnya? Tentu ini perlu atau diperlukan desain yang bagus, yang sangat lengkap dan sangat sempurna, sehingga bisa menyediakan fitur-fitur yang bisa dikunjungi nanti yang bisa mengganggu. Ya. Jadi strategi yang sudah dirancang dan akan diimplementasikan nantinya adalah terkait dengan masalah pembangunan jalan ya. Ya. Dan hal ini langsung dipercayakan kepada Dinas Perhubungan. PU. Begitu ya Pak ya. Oh ya. Nah, semua apa yang Bapak sampaikan tadi itu apakah ini sekarang sudah bagian daripada perencanaan di dalam penganggaran begitu ya? Karena semua itu tidak luput dari anggaran. Betul, Tanpa sekali. anggaran saya kira hal itu tidak akan pernah tercapai kan Ya. gitu ya Pak ya. Bagaimana soal anggarannya? Ya. Nah, tentu ini diperlukan sinergitas dalam pembangunan. Nah, kami harapkan dalam waktu yang cepat semua pihak ini memahami tentang perannya masing-masing sehingga nanti Tahura ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata saja. Artinya ada satu peran sinergitas yang harus dilakukan ya. Betul, berbagai Bung pihak instansi yang di bawah pengendalian daripada pemerintah Provinsi Riau, itu gubernur dan wakil gubernur. Ada persis di antara 3 kabupaten kota di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Nah, kita mengetahui bahwa Tahura ini memiliki luasan seluas 6.000 hektar ya. Sehubungan maraknya tindakan-tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya untuk menyerobot dan menguasai lahan-lahan dari Tahura ini di bagian sisi belakang untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Dan seperti yang disampaikan oleh pihak pengelola Tahura ini ya, KPH, yaitu oleh Bapak Setio, mengatakan bahwa di sini ada juga yang masih terdapat flora dan faunanya ya, hewan-hewan seperti monyet, rusa, dan bahkan ada binatang buas ya seperti beruang dan harimau juga masih ditemukan. Betapa pentingnya kita seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan melindungi hutan kita ya, sebab bagaimanapun juga hutan adalah paru-paru dunia. Dengan melestarikan dan menjaga dan melindungi keberadaan hutan di sekitar kita, itu artinya kita juga telah berkontribusi untuk memberikan perlindungan ya dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan keberadaan ekosistem yang tetap terjaga demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dari baru khususnya di wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru. Dari Tahura saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.